Salam. Pada saat ini kita percaya bahwa tangan Tuhan terus menyertai kita. Buat anak-anakku 10 ATU dan 10 UPW, kita bertemu kembali melalui pelajaran online, yaitu pelajaran agama Kristen. Sebelumnya, mari kita menaikkan satu pujian. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan pada saat ini. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis, buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis, buat jiwaku. Ku cinta Kau, Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami mengucap syukur berkat-Mu yang selalu hadir dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau belajar. Kami belajar tentang pembelajaran agama Kristen, tentang pembaharuan. Kami mohon Yesus, Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Dimanapun anak-anak kami 10 ATU, 10 PW Tuhan, di dalam mengikuti pembelajaran online ini, kami mohon jamahan Tuhan memberkati kami, sehingga pembelajaran ini tidak akan sia-sia, tapi menjadi kekuatan untuk menjalani kehidupan kami. Mari Bapa berkati kami, biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Anak-anakku 10 ATU dan 10 UPW, pada minggu-minggu yang lalu kita telah belajar sesuai dengan modul yang telah Ibu berikan, yaitu mengenai pembaharuan. Pada modul yang keempat, pada minggu yang lalu kita belajar bagaimana Allah menginginkan bahwa setiap kehidupan manusia, bahkan setiap daripada ciptaan Tuhan, mengalami perubahan yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini kita terus melanjutkan pelajaran ini untuk modul yang keempat. Anak-anakku semuanya, kalau kita melihat situasi pandemi saat ini, maka ada banyak perubahan yang kita alami. Ada banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menginginkan bahwa setiap apa yang kita alami membuat pembaharuan di dalam hidup kita, namun pembaharuan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau yang dulu anak-anak kami mungkin sering lupa untuk mengucap syukur karena dikejar-kejar oleh waktu untuk datang ke sekolah. Tapi saat ini kita belajar melalui rumah belajar, ada waktu untuk Tuhan. Ini adalah satu pembaharuan ketika kita menerapkan bagaimana itu pembaharuan kita di dalam Tuhan. Pembaharuan yang telah Tuhan berikan buat kita oleh karena penebusannya di kayu salib. Dengan karyanya di kayu salib, maka kita mengalami satu pembaharuan. Dari orang yang berdosa, kita menjadi orang yang ditebus oleh Tuhan dan layak di hadapan Tuhan Yesus. Maka ketika kita menerima Yesus itu, maka terjadi pembaharuan. Pembaharuan yang Tuhan inginkan, maka itu adalah berbuah. Sesuai dengan Galatia pasal 5 ayat 22, maka di sana ada beberapa buah-buah roh. Maka ketika ada perubahan itu, maka muncullah dalam hidup setiap orang yang mengalami perubahan itu karena karya Kristus, yaitu hidup yang penuh dengan buah-buah roh. Tentu dalam setiap kehidupan kita, dalam situasi pandemi saat ini, kita percaya
salah satu buah roh kita adalah kasih. Kalau selama ini kita tidak peduli dengan hubungan kita dengan Tuhan, kita tidak peduli hubungan kita dengan sesama kita, tidak peduli dengan hubungan kita dengan Tuhan, pada saat ini Tuhan menginginkan kita juga mengalami perubahan yang luar biasa, yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau selama ini anak-anak kami semuanya, saya percaya kalau kita melihat dalam segala situasi kurang lebih 3 bulan, maka di dalam keluarga ada banyak yang kita rasakan. Maka saat ini Tuhan menginginkan kita, waktu yang Ia berikan membawa perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita dulunya malas untuk berdoa, saat ini beri waktu untuk berdoa bersama-sama dengan orang tua, bahkan mesbah keluarga di hadapan Tuhan. Sehingga dengan adanya hubungan komunikasi kita dengan Tuhan yang luar biasa, maka terpancarlah perubahan itu. Sehingga ada kasih yang bisa juga kita munculkan dalam hidup kita, kita lakukan dalam hidup kita. Dan saat ini anak-anak kami semuanya, kami percaya bahwa meskipun pembelajaran kita hanya melalui online, tapi kita terus belajar. Kita juga belajar bagaimana kasih Tuhan buat kita. Kita juga belajar pembaharuan yang Tuhan inginkan bukan hanya dalam hidup kita dengan sesama manusia. Pembaharuan yang Tuhan inginkan juga bagaimana hubungan kita dengan alam yang telah diciptakan Tuhan. Bagaimana kita merawat segala berkat Tuhan selama ini di dunia. Biarlah pelajaran ini selalu menjadi kekuatan buat kita untuk selalu mengingat kasih Tuhan. Sehingga setiap kehidupan kita selalu ada pembaharuan. Tentu selama kita belajar di rumah, maka kita lebih banyak bergaul dengan orang tua. Orang tua bisa melihat apa perubahan yang ada dalam hidup kita. Dan pelajaran yang kita pelajari mengenai pembaharuan ini adalah sebagai karya Allah. Jangan kita sia-siakan. Mari kita praktekkan. Yang selama ini tidak peduli dengan orang lain, tidak ada kasih dengan orang lain, mari kita mengasihi lebih sungguh. Terlebih mengasihi Tuhan. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Kita terus bergaul dengan Tuhan. Kita terus melakukan kehendak Tuhan. Kita terus ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Baik melalui doa, pujian, bahkan melalui juga pembacaan firman Tuhan. Saya percaya kalau karya Allah yang ada dalam hidup kita, maka pembaharuan itu tidak sulit. Pembaharuan itu adalah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kalau selama ini kita hidup di dalam kedagingan, mari dibaharui. Kita percaya kalau roh Tuhan yang ada dalam hidup kita, maka Ia memampukan kita dalam menjalani seluruh kehidupan dengan pembaharuan-pembaharuan yang ada dalam hidup kita. Sehingga dengan pembaharuan yang ada dalam hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Orang lain bisa mampu melihat kehidupan kita yang selalu bersama dengan Tuhan, sehingga orang lain juga bisa percaya kepada Yesus di dalam melalui pembaharuan kita. Baik itu di tengah-tengah keluarga yang dulunya tidak mengasihi, menjadi mengasihi. Yang dulunya malas berdoa, menjadi rajin berdoa. Yang dulunya kita tidak peduli, menjadi peduli dengan sesama dan ciptaan Allah yang lainnya. Dan itulah yang disebut dengan pembaharuan. Pembaharuan yang sejati, kita selalu hidup di dalam Tuhan. Biarlah pembelajaran ini menjadi berkat, dan saya percaya bahwa anak-anak kami 10 ATU dan 10 UPW lebih lagi untuk sungguh-sungguh belajar. Dan satu hal yang kami harapkan, yang ibu harapkan, biarlah anak-anak kami juga tekun di dalam doa. Mari kita semua mendoakan situasi yang terjadi saat ini, dan biarlah Tuhan Yesus yang campur tangan, sehingga pada hari-hari yang akan datang kita bisa melakukan aktivitas dengan pembaharuan yang telah ada dari Tuhan. Dan 10 PW, sebelum kita berdoa, kita mengangkat satu lagu, Aku Percaya. Kau Tuhan jadi andalanku,
Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Sekali lagi, Kau Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Bapa di surga, Engkau Yesus yang hebat, yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih-Mu, di mana Engkau telah memberkati dan memberi waktu buat kami belajar tentang pembaharuan. Dan biarlah segala pelajaran yang kami terima saat ini menjadi berkat buat kami, menjadi berkat buat anak-anak kami kelas 10 ATU 10 UPW SMK Negeri 1 Gunung Sitoli. Di dalam nama Yesus kami mohon, berkati anak-anak kami ini Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Segala pembelajaran yang kami terima menjadi perubahan juga dalam hidup kami untuk selalu menyatakan kasih karunia Tuhan. Bapa, situasi saat ini dengan pandemi Tuhan, situasi dengan penyakit virus corona, kami percaya bahwa di dalam kuasa darah Yesus, Engkau sanggup Tuhan menghancurkan segalanya. Sehingga Tuhan, kesembuhan, pemulihan menjadi milik kami di dunia, menjadi milik kami di Indonesia, menjadi milik kami di Pulau Nias. Kami percaya Engkau yang menjaga, memberkati kami. Terima kasih Bapa, dimanapun setiap anak-anak kami berada saat ini, 10 ATU, 10 UPW, Engkau berkati mereka dalam berbagai apapun yang menjadi kerinduan mereka, pergumulan mereka, sehingga mereka hanya berseru di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajarlah kami senantiasa untuk tetap memiliki pembaharuan di dalam Tuhan. Haleluya. Amin.